Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry Sandi Syaputro. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya menggunakan Microsoft Visual Basic-nya. Dimana di video sebelumnya kita sudah belajar mengerjakan latihan 5. Maka untuk video tutorial kali ini kita akan melanjutkan untuk mengerjakan soal latihan 6. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu ya bahan ajar kita. Oke, di sini kita akan mencoba mengerjakan soal latihan 6 ini ya. Sebelum kita mulai mengerjakan soal latihan 6, alangkah baiknya ya, kalian membuka video saya di part 12 mengenai belajar dasar rumus if, supaya dalam video tutorial kali ini kalian sudah memahami ya apa itu fungsi if. Oke, setelah kalian sudah memahami apa itu fungsi if, kita langsung saja mulai membuat form ya. Sebelum saya membuat form, di sini ya tujuan dari latihan 6 yaitu yang pertama mengenal kondisi if, then, else, kemudian juga menggunakan kondisional dalam perhitungan. Seperti itu ya. Langsung saja kita buka atau buat form ini ya. Kita buka Visual Basic-nya. Di sini saya sudah membuat formnya ya agar cepat. Oke, untuk form ini kita atur di properties bagian startup position-nya aja ya, yaitu center screen. Kemudian di part-partnya ada text box ya. Di sini text box saya beri nama txt nomor. Kemudian di sini ada txt nama. Ini combo box ya. Combo box itu yang ini. Kemudian di sini ada frame, option button, saya beri nama opt man, dan ini opt woman. Kemudian di sini ada checkbox. Checkbox itu yang kotak ya. Kemudian saya beri nama check kawin. Di sini ada combo box lagi ya. Di sini saya kasih nama CPU jumlah anak. Kemudian untuk teksnya saya kasih 0 karena terkadang ada yang sudah kawin kemudian belum mempunyai anak, jadi teksnya saya beri 0. Tidak apa-apa. Kemudian di sini ada txt gaji ya. Saya beri nama txt gaji pokok. Kemudian di sini ada txt tunjangan kawin. Selanjutnya ada txt tunjangan anak. Selanjutnya ada txt pajak. Dan terakhir ada txt gaji bersih dan satu tombol untuk menyelesaikan program. Oke, setelah kita sudah memberikan part-partnya, sudah kita beri di form, kemudian kita sudah menamai, maka kita langsung membuat coding ya. Kita lihat di sini ya, ada nomor pegawai. Seperti biasa ya, kita saat sudah mengisi nomor pegawai, kita klik enter, seharusnya set fokus di nama pegawai. Maka dari itu kita kasih untuk tombol ASCII ya, KSC-nya, double klik. Nah, di sini lihat ada change, kita ganti menjadi key press. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita isikan coding ya, KSC. Sebelumnya saya sudah buat codingnya seperti ini ya untuk program kita kali ini agar mempercepat video pembelajaran kita. Oke, langsung saja kita copy di sini ya. Kita cut saja. Paste di sini. Kita cek, kita klik enter. Nah, sudah ke bawah. Begitu juga ya untuk txt nama ya. Saat kita klik enter maka set fokus di CPU bagian. Kita double klik, change kita ubah menjadi key press. Kita isi coding ya. Kita copy saja ini. Kita cut, paste di sini. Lihat di sini set fokusnya itu CPU bagiannya. Jalankan enter. Nah, sudah ke bawah ya. Oke, setelah kita mengisi KSC pada txt nomor dan txt nama, selanjutnya ya kita lihat di sini ya. Di sini ada dua buah CPU ya. Ada dua buah combo box. Maka dari itu kita isikan terlebih dahulu ya data apa saja yang ada di dalam CPU ini dan juga CPU ini. Kita double klik. Nah, di sini ada load, kita pilih activate ya. Kita ganti. Nah, kemudian kita isi coding ya untuk mengisi combo box. Oke, sebelumnya saya sudah buat codingnya. Nah, yang ini kita cut saja, kemudian paste di sini. Nah, maka secara otomatis combo box bagian akan terisi data ya, seperti ini. Dilihat nih di sini ya. Untuk combo box ada akuntansi, administrasi umum, produksi dan pengamanan. Maka dari itu saya menuliskan seperti ini. Kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, sebelumnya kita lihat juga di formnya ya. Pada bagian form ini
CBO jumlah anak kita false kan ya, enable-nya. Kenapa false? Karena sebelum kita mengisi ya, kita menceklis tanda kawin di sini, maka otomatis seseorang belum mempunyai anak. Setelah kita baru checklist di sini, maka combo box di sini akan aktif seperti itu. Oke, maka pas kita jalankan combo box ini mati, nggak bisa di edit seperti itu ya. Oke, jangan khawatir, nanti kita akan jelaskan ya coding berikutnya. Setelah kita memberikan data ya dari kedua combo box, selanjutnya kita mengisi TXT gaji ya, TXT gaji pokok. Nah, TXT gaji pokok itu dari mana? Lihat di soal. Untuk TXT gaji pokok dari berdasarkan combo box bagian ya. Di sini bagian akuntansi ada 750.000, admin umum ada 500.000 dan selanjutnya. Maka dari itu kita memasukkan perintah di bagian CPO bagian. Gimana ngomongnya? Ya, memang karena namanya CPO bagian ya. Intinya di bagian CPO bagian kita klik. Nah, di sini change kita ubah ya. Modenya menjadi klik karena kita akan mengklik ya. Setelah itu kita masukkan data, masukkan coding, mohon maaf, untuk CPO bagian. Kita cut saja. Pause di sini. Kita jalankan ya. Semisal saya pilih akuntansi ya, muncul ya di sini. Maka codingnya sudah berjalan ya. Oke, lanjut. Setelah kita mengisi TXT gaji pokok, selanjutnya kita akan mengaktifkan tombol combo box jumlah anak tadi ya, yang kita off kan, sekaligus juga mengisi TXT tunjangan kawin dan nilai pajaknya. Kita lihat di sini ya. Saat kita klik di sini, maka CPO ini akan aktif dan juga akan mengisi pajak di sini ya. Seperti itu. Langsung saja kita berikan coding di sini, double klik. Untuk cek kawin, modelnya tetap klik ya, sudah benar ya. Maka kita masukkan coding. Nah, di sini ya. Oke, kita masuk. Kita cut. Pause di sini. Kita cek ya. Jadi di sini jika belum kawin, maka combo box anak kosong dan kita off kan karena belum kawin. Otomatis juga tunjangan kawin 0, tunjangan anak juga 0. Kemudian langsung kita ke nilai pajaknya. Nilai pajak dari soal itu diperintah 15% dari total gaji pokok dan semua tunjangan. Seperti itu. Nah, apabila sudah kawin, maka combo box jumlah anak akan aktif, yaitu true. Kemudian TXT tunjangan kawin dari 10% gaji pokok, seperti itu. Setelah tunjangan kawin juga langsung ke nilai pajaknya. Kita cek. Misal belum kawin ya, kita cek akuntansi, nah maka otomatis gaji pokok terisi, dan saat kita klik ini maka tunjangan kawin 10% dari ini 75.000 sudah benar ya. Kemudian pajaknya ini dari ini dikurangi ini. Nah, seperti itu. Jika kita checklist maka 0 karena belum kawin ya. Di sini off, tunjangan kawin 0, tunjangan anak 0, seperti itu. Pajaknya tetap 15% dari ini, seperti itu ya. Jika kita checklist maka berubah, kita unchecklist berubah juga. Oke, codingnya sudah berjalan. Selanjutnya kita lihat ya, kita akan mengisi ini ya, kita memasukkan coding di combo box anak. Jadi ketika kita klik anak di sini ya, kita lihat ketentuan soalnya. Tunjangan anak, tiap anak maksimal 3 anak dengan ketentuan hanya diberikan kepada karyawan yang statusnya kawin. Jadi di sini dapat tunjangan anak 10% dari tiap anak dengan maksimal 3. Jadi ketika 1 maka 1 kali 10% kali gaji pokok. Kalau 2 kali 10% kali gaji pokok. Kalau 3 kali 10% dari gaji pokok. Tapi kalau 4, 5 dan seterusnya tetap 3 kali 10% kali gaji pokok. Seperti itu. Agar lebih jelasnya kita berikan perintah saja ya. Kita double klik di sini. Setelah kita double klik, lihat di sini ya perintahnya change, kita ganti ya, karena combo box kita klik maka ganti klik. Setelah itu masukkan coding itu. Nah, ini combo box anak. Kita cut paste di sini.
Jadi di sini ya, saat kita klik, jika jumlah anaknya itu lebih dari 3, maka tunjangan anaknya itu 3 kali 10% kali gaji pokok. Lebih dari 3 itu kayak 4, 5 dan seterusnya. Nah, setelah tunjangan anak sudah terisi, maka kita mengupdate ya nilai dari pajaknya juga. Kemudian juga sebaliknya ya, kalau kurang dari 3 atau maksimal itu 3, maka tunjangan anaknya itu nilai dari combo box jumlah anak tersebut ya, baik itu 1 atau 2 atau 3, dikali 10% dikali gaji pokok. Setelah tunjangan anak sudah terisi, sama ya, kita mengupdate nilai pajaknya. Oke, seperti ini kita cek ya. Di sini misal aku administrasi umum 500.000 sudah benar ya codingnya. Tanda kawin, maka 10% dari 500, 50.000 sudah benar. Kita isikan anak, misal 1, 10% dari 1 dikalikan 10% dikalikan 500, maka ketemu 50.000, sudah sama ya. Kemudian jika ini 2, maka 2 dikalikan 10% dikalikan 500.000, maka sudah benar ya, 100.000. Semisal 3 dikali 10% kali 500.000, maka ketemu ya 150.000, sudah benar. Nah, tetapi jika 4, 5 dan seterusnya, maka masih tetap ya 150.000. Kemudian update pajak. Nah, di sini pajak itu dari mana? Dari 15% dikali ini tambah ini tambah ini, seperti itu. Maka pajaknya seperti ini. Oke, codingnya sudah berjalan sukses ya. Oke, setelah kita mengisikan tunjangan anak dan pajak, untuk selanjutnya kita akan memberikan perintah ya. Untuk apa? Jika ada perubahan data. Jika ada perubahan data di dalam CBO bagian ini, seharusnya gaji pokok juga mengalami perubahan, tunjangan kawin juga mengalami perubahan, dan tunjangan anak juga mengalami perubahan. Nah, bagaimana codingnya? Jadi kita harus memberikan ya penyesuaian apabila TXT gaji pokok itu mengalami perubahan. Nilai gaji pokok akan berganti jika data di dalam CBO bagian ini juga ikut diganti. Maka dari itu kita masukkan perintah ya, coding di gaji pokok ini, double klik. Untuk modenya change sudah benar, kita masukkan perintah yang ini. Kita cut saja, paste di sini ya, paste di sini ya. Untuk tunjangan kawin seperti biasa ya, sama rumusnya pada bagian ini ya, yang ini jika belum kawin seperti itu. Kita lihat, nah, jika belum kawin, tunjangan kawin itu 0, jelas ya, tunjangan anak juga 0. Kemudian jika sudah kawin, nah, maka mendapatkan tunjangan kawin 10% dari gaji pokok. Kemudian setelah itu kita langsung mengupdate nilai pajaknya ya secara otomatis, yaitu 15% dikali semua pemasukan, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan kawin ditambah tunjangan anak. Oke, kemudian kita lihat di sini ya, ada TXT gaji bersih. Nah, gaji bersih ini belum terisi ya. Untuk mengisi TXT gaji bersih, kita cukup memasukkan perintah di TXT pajak ini. Karena saat pajak ini terupdate, maka gaji bersih juga sudah terisi. Maka dari itu kita double klik, perintahnya tetap change, kita masukkan coding yang ini, kita cut, pastekan di sini. Oke, kita cek ya. Oke, langsung saja. Misal langsung di sini ya, kita pilih administrasi umum 500.000, sudah benar. Ini kenapa 0? Karena tadi ya, saat gaji pokok berubah di sini ya, jika belum kawin TXT tunjangan 0, TXT anak 0. Nah, karena ini belum kita kasih tanda checklist ya, makanya di sini kawin itu 0, tunjangan anak juga 0. Nah, saat kita checklist, nah, perintahnya ini yang di bawah ya, TXT tunjangan kawin sama dengan 10% dari gaji pokok, maka ini terisi. Nah, setelah itu baru kita pilih ya jumlah anaknya berapa, misal 2 sama 100.000, sudah benar. Nah, pajak ini kita hitung dari 15% dikali ini ditambah ini ditambah ini, ketemu pajak segini ya nilainya, 97.500. Kemudian gaji bersih itu dari mana? Ini ditambah ini ditambah ini dikurangi ini, maka ketemu 552.500.
Apabila kalian masih ragu-ragu untuk jawabannya, kalian bisa menghitungnya pakai kalkulator dengan memperhatikan analoginya ya, memperhatikan kriteria dari if itu. Oke, sudah selesai ya untuk codingnya. Selanjutnya yang terakhir kita mengisikan coding di tombol selesai. Double klik end. Maka program ini sepenuhnya sudah berjalan ya. Misal nomor pegawai 14 Ferry, bagiannya kita isi yang lain ya, misal produksi laki-laki sudah kawin. Nah, misal saya belum punya anak ya, tapi sudah kawin, maka seperti ini. Kita cek 10% dari 660.000 sudah benar, tunjangan anak 0 karena di sini 0. Pajaknya 99.000 dari mana? Dari ini ditambah ini dikali 15%. Kemudian gaji bersih 561.000 dari ini tambah ini dikurangi ini. Oke, sudah selesai. Kita klik selesai. Maka untuk tutorial video kali ini sudah selesai ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya share ini bermanfaat kepada kalian. Jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe. Sekian, wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita save.